Pintu kayu ganda itu selalu terkunci, menyimpan misteri selama bertahun-tahun. Ketika kunci tua itu ditemukan, dua pasang mata melihat kebenaran yang tidak terbayangkan. Bukan gudang melainkan sebuah rahasia hidup yang mengubah segalanya. Sebelum lanjut jangan lupa absen dulu yuk. Kali ini aku pengen tahu kalian nontonnya dari kota mana aja nih? Tulis di kolom komentar, siapa tahu ada yang satu kota, atau malah ketemu teman baru dari berbagai daerah di Indonesia bahkan luar negeri. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan konten di channel ini, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan kalian. Tinggalkan komentar juga ya, biar aku tahu pendapat kalian dan bisa bikin konten yang lebih seru lagi ke depannya. Tentunya subscribe juga, karena sangat penting agar channel ini bisa terus berkembang, dan menghadirkan konten-konten yang makin bermanfaat serta menghibur buat kalian semua. Aku ingat betul di pagi itu. Matahari menembus jendela kaca ruang tamu kami, membuat lantai marmer berkilauan seperti air. Rian putraku sedang asyik merakit robotnya di karpet berbulu. Sementara Bima suamiku duduk di sofa, pura-pura membaca koran, padahal matanya lebih sering melirik jam. Segalanya terasa sempurna. Seolah kami adalah keluarga paling bahagia di komplek perumahan ini. Kami punya rumah yang indah, mobil bagus, dan tawarian selalu memenuhi udara. Aku Wida, benar-benar percaya bahwa inilah hidupku, damai, stabil, dan tanpa celah. Namun di balik semua kedamaian itu, ada satu hal yang selalu terasa seperti duri kecil yang menusuk tanpa henti. Sebuah kejanggalan yang membuat udara di ruang tamu ini terasa sedikit lebih tebal dan dingin. Kejanggalan itu adalah pintu itu. Pintu ganda berukuran raksasa, terbuat dari kayu jati berwarna gelap dengan ukiran naga yang samar-samar, terletak persis di seberang sofa tempat kami sering berkumpul. Selama 5 tahun kami tinggal di rumah ini, pintu itu tidak pernah sama sekali terbuka. Aku bahkan tidak tahu apa yang ada di baliknya. Pintu itu adalah titik hitam di kanvas kehidupan kami yang cerah. Setiap kali aku mencoba menyentuhnya, atau bahkan sekadar bertanya, sebuah alarm langsung berbunyi di kepala Bima. Aku masih ingat awal-awal kami pindah. Rumah ini memang sudah tua, dibeli dari seorang pengusaha yang katanya pindah ke luar negeri. Semuanya menawan kecuali pintu itu. Itu apa mas? Tanyaku kala itu saat kami baru menatap perabotan. Tanganku terulur hendak menyentuh kenop kuningan yang berkarat. Bima langsung menepis tanganku, pelan tapi tegas. Jangan sayang. Itu hanya gudang kok. Isinya barang-barang proyek lama yang sudah tidak terpakai. Kotor sekali dan banyak debu. Aku belum sempat membersihkannya, biarkan saja terkunci. Alasan pertama adalah sebuah gudang. Beberapa bulan kemudian, Rian yang saat itu masih balita, berlari ke arah pintu itu. Anak-anak memang suka dengan hal-hal yang terlarang. Mama, buka ya. Kunci, kunci, serunya riang. Bima yang sedang bekerja di meja makan, langsung melompat dan menggendong Rian menjauh. Raut wajahnya sedikit berubah, seperti ada awan gelap yang melintas. Rian tidak boleh ke sana nak. Dia menoleh padaku dengan tatapan memohon. Wida, tolong jaga Rian agar tidak mendekat. Sebaiknya pintu itu kita pastikan terkunci rapat. Itu isinya dokumen-dokumen penting, dokumen pajak. Kalau hilang atau rusak, kita nanti bisa kena masalah besar. Alasan kedua yaitu dokumen penting dan pajak, masih masuk akal. Namun alasan ketiga yang ia berikan, beberapa tahun setelahnya, adalah yang paling menyakitkan dan mulai menghancurkan kepercayaanku. Suatu sore aku memutuskan untuk iseng mencari kunci duplikat. Aku sudah lelah dengan misteri ini. Aku ingin tahu saja, apakah benar di baliknya hanya ada tumpukan kardus dan kertas usang. Saat Bima pulang, ia menemukan sebuah obeng kecil tergeletak di meja dekat pintu. Ia menatap obeng itu, lalu menatapku. Matanya tidak marah tapi dingin. Sangat dingin, seolah aku adalah orang asing. Wida, aku tahu kau mencoba membukanya. Jangan pernah lakukan itu lagi. Aku sudah bilang itu bukan urusanmu. Apa kamu bisa mengerti? Tatapan dan nada bicaranya saat itu seolah berkata, jauhi pintu ini atau jauhi aku. Penolakan itu yang begitu keras dan final, bukannya meredakan, justru menabur benih penasaran yang pahit di hatiku. Aku tidak lagi berpikir itu gudang atau dokumen. Aku mulai berpikir apapun yang ada di baliknya, itu pasti lebih penting daripada perasaanku,
lebih penting daripada kejelasan yang kubutuhkan sebagai istrinya. Pintu ruang tamu, pintu yang seharusnya menjadi bagian dari rumah kami, justru menjadi penjaga rahasia yang mengancam keutuhan keluarga kami. Sejak hari itu aku mulai mengamati Bima dengan sangat teliti. Rasa ingin tahu itu berubah menjadi kewaspadaan. Aku menyadari betapa rahasia itu telah menguasai hidup Bima. Aku memperhatikan bahwa Bima selalu memastikan pintu itu terkunci, bahkan setelah kami yakin pintu itu sudah terkunci. Itu seperti ritual wajib baginya. Kunci pintu itu sebuah kunci kuningan tua berukuran besar dengan ukiran yang rumit dan unik, tidak pernah diletakkan sembarangan. Kami punya gantungan kunci yang ramai dengan kunci mobil, kunci lemari, dan kunci teras belakang. Tapi kunci kuningan itu, Bima menyimpannya di tempat yang sangat aman, di dalam brankas kecil. Brankas itu sendiri tersembunyi di balik lukisan pemandangan sawah yang menggantung di kamar tidur kami. Lukisan itu hadiah pernikahan dari bibinya. Lucunya selama ini aku selalu berpikir Bima menyukai lukisan itu, ternyata ia hanya menyukai apa yang ada di baliknya. Dan kode kombinasinya, dia tidak pernah memberitahukannya padaku, bahkan saat kami membahas masalah keuangan. Itu adalah satu-satunya rahasia finansial, atau mungkin rahasia kehidupan yang Bima pegang teguh. Ketakutan dan kecurigaanku memuncak pada suatu malam yang dingin. Saat itu sekitar pukul 2 dini hari. Aku terbangun karena mimpi buruk dan tenggorokanku terasa kering. Aku berjalan perlahan ke dapur, melewati ruang tamu yang gelap. Cahaya bulan yang masuk dari jendela memberi penerangan remang-remang. Di sanalah aku melihatnya. Bima, dia berdiri diam di depan pintu itu. Dia mengenakan piyama dan rambutnya acak-acakan. Posturnya sangat kaku, seolah ia adalah patung yang baru saja diukir di tengah malam. Dia tidak sedang membuka atau menguncinya. Dia hanya berdiri di sana. Jantungku berdebar kencang, membuat suara langkah kakiku terhenti. Aku hanya bisa mengamati dari balik tiang penyangga ruangan. Tangan Bima terangkat lalu menyentuh ukiran kayu di pintu itu. Sentuhannya sangat lembut, penuh kehati-hatian, nyaris seperti sentuhan seorang kekasih. Kemudian ia menundukkan kepala. Aku menahan napas, aku mendengar bisikannya. Suaranya serak dan sangat sedih, seolah ia sedang menanggung beban dunia. Aku minta maaf, bisiknya dengan suara hanya setebal embusan napas. Ini harus begini, aku harus menjaganya. Aku janji, aku akan segera menemukan jalan. Permintaan maaf itu, kepada siapa? Masa ia kepada pintu itu? Atau kepada seseorang di baliknya? Lalu Bima berbalik dengan matanya berkaca-kaca. Dia tampak lelah lebih dari sekadar lelah bekerja. Dia seperti tampak dihantui. Ia berjalan kembali ke kamar, bahkan tidak menyadari aku ada di sana. Aku kembali ke kamar tidur, jantungku masih berdetak tak karuan. Aku memejamkan mata berpura-pura tertidur lelap saat Bima berbaring di sampingku. Tapi malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit yang gelap, dan yang kulihat hanyalah pintu kayu berukir itu, dan wajah Bima yang penuh kesedihan. Rasa takut yang samar-samar mulai memilit perutku, dan aku tahu ini bukan lagi tentang dokumen pajak. Ini adalah sesuatu yang hidup, yang bernapas, dan yang menuntut hati Bima. Kecurigaan itu terus tumbuh, menjadi bayangan yang mengikutiku kemanapun aku pergi di rumah ini. Aku mulai merasa rumah kami adalah rumah boneka, dan kami, Bima, Rian, dan aku, adalah boneka yang menari di atas panggung kebohongan yang rapi. Kesempatan itu datang 3 minggu kemudian, dan rasanya seperti hadiah dari takdir yang lelah melihatku menderita. Bima harus pergi ke luar kota untuk urusan mendadak. Sebuah proyek penting di luar pulau memaksanya terbang saat itu juga. Dia panik saat bersiap. Aku belum pernah melihatnya sekacau itu. Dia bolak-balik memeriksa tas dan dokumen kerjanya, tapi yang paling sering ia periksa adalah pintu ruang tamu itu. Ia mengunci lalu menariknya, memastikan pintu itu tidak bergeser sedikit pun. Saat ia sudah di dalam taksi menuju bandara, ia meneleponku. Suaranya penuh kekhawatiran yang tidak biasa, yang terasa lebih kepada ketakutan daripada sekadar rasa rindu. "Wida, aku sudah dalam perjalanan. Dengarkan aku baik-baik," katanya dengan suaranya sedikit bergetar. "Tolong ingat, jaga Rian baik-baik ya. Dan satu hal lagi, jangan sekali lagi sentuh pintu itu. Jangan biarkan siapapun, bahkan tukang bersih-bersih atau pengasuh baru, mendekat."
Apa kamu mengerti? Ya, aku mengerti, Mas. Jawabku dengan suara terdengar tenang meski di dalam diriku ada badai. Terima kasih sayang, aku akan segera pulang. Kepanikan dalam suaranya itu adalah titik balik. Aku tidak bisa lagi hidup dalam ketidaktahuan ini. Aku harus tahu, demi diriku, demi Rian, dan demi kebenasan dari kegelisahan yang mencekiku ini. Aku harus tahu rahasia di balik pintu ruang tamu itu. Aku berdiri di depan lukisan pemandangan sawah. Dengan tangan gemetar, aku harus mencari kode brankasnya. Aku tahu Bima tidak akan menggunakan kode yang terlalu acak. Dia orang yang sentimental, tapi juga praktis. Aku tahu kebiasaan Bima, dia selalu menggunakan tanggal penting dalam hidupnya. Aku mencoba tanggal pernikahan kami, tapi gagal. Aku mencoba tanggal lahir Rian, gagal juga. Aku mencoba tanggal jadian kami pun gagal. Frustrasi mulai menyeruak. Aku terduduk di lantai, putus asa. Lalu aku teringat sebuah cerita lama. Sebuah tragedi keluarga yang jarang sekali Bima sebut. Adik perempuannya Adinda, meninggal muda karena kecelakaan. Itu adalah luka yang sangat dalam baginya. Aku berdiri meraih dompet kulit hitam Bima yang tergeletak di meja rias. Lalu aku mengeluarkannya, dan di sudut dompet terselip sebuah kalender saku kecil yang sudah lusuh. Di sana sebuah tanggal dilingkari dengan pulpen merah tebal, 14 Mei. Hari ulang tahun Adinda. Aku kembali ke brankas dan aku memasukkan kombinasi itu, 1405. Terdengar bunyi klik yang ringan, namun bagiku bunyi itu adalah raungan keras yang membuka gerbang menuju kebenaran. Brankas itu pun terbuka. Di dalamnya bukan tumpukan uang atau perhiasan mahal. Hanya ada satu benda, kunci kuningan tua itu. Kunci pintu ruang tamu. Kunci itu terasa dingin dan berat di telapak tanganku, seperti membawa seluruh bobot kebohongan yang disembunyikan Bima. Aku memegangnya erat-erat, menatap pantulanku di kaca lemari. Aku minta maaf Bima, tapi aku harus tahu. Aku melangkah keluar dari kamar tidur, menuju ruang tamu yang sepi, di mana pintu misterius itu berdiri tegak, menunggu akhir dari rahasianya. Langkah kakiku di atas marmer terasa sunyi, namun suara detak jantungku memekakan telinga. Kunci kuningan yang kupegang di tangan kini terasa panas, seolah memancarkan energi yang berbahaya. Aku berdiri di depan pintu ganda kayu jati berukir naga itu. Pintu yang selama ini menjadi tembok pemisah antara hidupku yang nyata dan kenyataan Bima yang tersembunyi. Inilah saatnya. Saat di mana Wida yang naif akan mati, dan Wida yang baru akan lahir, penuh dengan kebenaran yang entah seburuk apapun bentuknya. Tanganku yang gemetar mendekat ke lubang kunci. Aku merasa seolah aku sedang melakukan sesuatu yang suci sekaligus terlarang. Aku sedikit ragu, aku bisa saja berhenti sekarang. Aku bisa mengembalikan kunci itu ke brankas, menutup brankas, dan kembali tidur. Ketika Bima pulang aku akan memeluknya, dan kami akan melanjutkan sandiwara kehidupan kami yang sempurna ini. Tapi bayangan mata Bima yang selalu diliputi kesedihan, bayangan bisikannya. Aku minta maaf, dan dorongan hati untuk melindungi Rian dari kebohongan yang mungkin meracuni jiwanya, mendorongku maju. Aku harus tahu untuk memastikan Rian aman. Aku memasukkan kunci itu. Lubang kunci yang berkarat itu menelan kunci kuningan dengan bunyi gesekan yang halus. Lalu dengan sedikit tekanan dan dorongan yang mantap, terdengar bunyi klak yang tajam dan menggema. Bunyi itu bukan hanya membuka kunci, tapi juga membuka kotak Pandora dalam hidupku. Aku memutar kenop kuningan itu perlahan, sangat perlahan, seolah setiap derajat putaran adalah perpisahan dengan kenangan manis masa lalu. Aku menarik napas panjang, menahan semua udara di paru-paru. Dengan semua keberanian yang tersisa, aku mendorong pintu itu. Pintu itu terbuka, tidak dengan bunyi derit horor seperti di film-film, melainkan dengan bunyi suara kayu yang berat. Aku memejamkan mata sesaat, membiarkan diriku siap untuk apapun yang ada di baliknya, sarang laba-laba, debu tebal, atau mungkin tumpukan kotak dokumen. Namun yang menyambutku adalah sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Itu bukan gudang, bukan dokumen, dan bukan juga ruang kosong. Yang pertama kali menyeruak adalah aroma bau apak yang khas, bercampur dengan aroma seperti bunga kering yang diletakkan di samping jendela, dan sesuatu yang sangat asing, sedikit seperti bau obat atau disinfektan rumah sakit yang samar. Aroma itu terasa kontras dengan aroma diffuser lavender yang selalu kami nyalakan di ruang tamu.
Aku membuka mata, cahaya sore yang lembut menyusup dari jendela yang kecil menerangi ruangan itu. Ruangan itu adalah sebuah kamar tidur yang sederhana, bersih, dan sangat rawat. Ini bukan ruangan yang ditinggalkan. Ini adalah ruangan yang digunakan setiap hari. Ada ranjang single yang spraynya rapi, selimut dilipat dengan sempurna. Di samping ranjang ada meja kecil berisi lampu tidur antik, sebuah gelas air, dan yang paling mengejutkanku sebuah vas bunga kecil berisi bunga krisan putih yang masih segar. Siapa yang menaruh bunga krisan segar di sebuah gudang? Di sudut ruangan ada sebuah lemari pakaian kayu dengan kaca buram, dan di sampingnya sebuah rak buku kecil yang berisi novel-novel klasik dan beberapa buku tentang seni. Semuanya bersih, rapi, dan terasa personal. Ini adalah kamar tidur seseorang. Tapi siapa? Dan mengapa ruangan ini tersembunyi di balik pintu ruang tamu kami? Dan mengapa Bima harus menguncinya seolah itu adalah brankas ban? Aku melangkah masuk merasakan karpet tebal di bawah kakiku. Perasaan takutku mulai bercampur dengan rasa ingin tahu yang dingin. Aku berjalan menuju meja kecil. Di atas meja itu, aku melihat sebuah buku harian dengan sampul kulit coklat tua. Tanpa pikir panjang aku meraihnya. Buku itu terasa dingin di tanganku. Aku membuka halaman pertama. Tulisannya rapi dengan tinta biru yang sudah memudar. Di sudut kanan atas halaman tertulis, milik A. Prameswari. A. Prameswari, aku tak pernah mendengar nama itu. Aku pun mencoba mengingatnya. Teman kantor Bima, klien, keluarga jauh pun tidak ada. Nama itu benar-benar asing dalam 5 tahun kehidupanku bersama Bima. Aku membalik beberapa halaman. Isinya adalah catatan harian tentang rutinitas, tentang obat yang harus diminum, tentang kapan ia diperbolehkan menonton TV, dan catatan kecil tentang Bima. Bima datang hari ini. Senang melihatnya tersenyum, meski aku tahu senyumnya bukan untukku. Kalimat itu menusukku, senyumnya bukan untukku. Saat aku asyik membaca tenggelam dalam dunia rahasia A. Prameswari, tiba-tiba aku mendengar suara. Suara yang sangat jelas, membuat seluruh rambut di tengkukku berdiri tegak. Suara langkah kaki. Suara itu datang dari suatu tempat di dalam ruangan ini. Tapi siapa? Rumah kosong dan Bima di luar kota. Rian pun masih di sekolah. Hanya ada aku sendirian di rumah. Aku segera menutup buku harian itu dan meletakkannya kembali di meja. Aku mencari tempat bersembunyi. Satu-satunya tempat yang memungkinkan adalah di balik tirai tebal yang menutupi jendela kecil di sudut ruangan. Aku beringsut masuk ke celah sempit itu, bersembunyi di balik kain bludru yang berat. Langkah kaki itu semakin jelas, semakin dekat. Bukan langkah kaki yang berat seperti Bima, melainkan langkah kaki yang ringan, seperti langkah kaki seorang wanita. Lalu bunyi klik, pintu kamar mandi terbuka. Yang ternyata ada di dalam ruangan ini, tersembunyi di balik tirai lain. Aku mendengar suara itu, suara seorang wanita yang bernyanyi pelan, senandung yang sangat lembut. Itu adalah lagu pengantar tidur yang samar-samar ku kenali. Lagu yang selalu dinyanyikan Bima untuk Rian setiap kali Rian kesulitan tidur. Aku pernah berpikir itu adalah lagu ciptaan Bima sendiri, ternyata tidak. Aku mengintip dari celah kecil di balik tirai. Di depan lemari pakaian, berdiri seorang wanita. Rambutnya panjang, hitam legam, diikat longgar. Dia mengenakan gaun katun putih yang sudah terlihat lusuh, seperti pakaian pasien yang nyaman. Posturnya kurus namun dia bergerak dengan keanggunan yang lelah. Dia tidak melihatku, dia masih sibuk mengambil sesuatu dari lemari, melipatnya dengan hati-hati. Itu adalah kemeja Bima, kemeja kantor yang baru dicuci dan disetrika dengan sempurna. Wanita itu berbalik, wajahnya membuatku nyaris menjerit. Aku harus menggigit buku jariku sendiri untuk menahan suara. Dia sangat mirip denganku. Garis rahang, bentuk hidung, dan lengkungan alis. Semuanya hampir identik dengan pantulan wajahku di cermin setiap pagi. Hanya saja dia terlihat lebih kurus, dan ada lingkaran hitam samar di bawah matanya, seolah dia sudah lama tidak tidur nyenyak. Tapi yang paling mencolok, yang paling membuat jiwaku bergetar, adalah tatapan matanya. Itu adalah tatapan yang sama persis saat aku melihat pantulan diriku di cermin saat sedang merenung. Sebuah tatapan yang dalam, penuh misteri, dan sedikit melankolis. Dia mengambil bingkai foto dari meja, bingkai yang tadi kulihat di samping buku harian. Dia duduk di ranjang memeluk bingkai itu.
Aku melihat foto itu dengan jelas dari balik tirai. Di sana ada wajah Bima, wajah Rian, dan wajah wanita itu tersenyum lebar. Itu adalah foto keluarga kami. Foto yang sama persis yang terpajang di ruang tamu, di meja kayu jati dingin tempat aku biasa merenung. Bedanya di foto ruang tamu, akulah yang berada di tengah, memeluk Rian. Di foto ini wanita itu yang berada di tengah. Lalu aku melihat ke meja kecil di kamar tersembunyi ini, mencari buku harian yang bertuliskan nama A. Prameswari. Aku melihat kembali pada wanita di ranjang itu. Kebenaran itu menghantamku dengan kekuatan 1000 palu. Bukan gudang dan juga bukan dokumen. Tapi istri pertama, atau mungkin ini adalah kebenaran yang jauh lebih rumit daripada sekadar istri pertama. Wanita itu menengadah, matanya mencari sesuatu di langit-langit. Mungkin mencari jawaban yang sama yang sedang kucari. Tiba-tiba tanganku yang gemetar tak sengaja menyenggol vas kecil berisi krisan putih di meja. Vas bunga itu jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Wanita itu langsung menoleh, dan mata kami bertemu. Ketakutan yang dalam muncul di wajahnya yang mirip denganku. Dia melompat dari ranjang, matanya membulat, seolah baru saja melihat hantu yang ia kenali. Dia melihatku, Wida istri Bima, berdiri di hadapannya di dalam ruangan rahasianya. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara terdengar lemah, nyaris tak terdengar, penuh dengan kebingungan dan ketakutan, saat ia melihatku berdiri di hadapannya di dalam kamar tersembunyi itu. Aku melihat ketakutan di matanya, tapi yang lebih mengejutkan adalah aku juga melihat pantulan ketakutanku sendiri di mata itu. Kami sangat mirip, dan kemiripan itu kini menjadi sumber kengerian yang mencekik. Aku keluar dari balik tirai tebal, kakiku menginjak pecahan vas dan air dingin di lantai. Udara di ruangan itu terasa tegang, dipenuhi aroma krisan yang hancur. Aku mendekatinya perlahan, berusaha terlihat tenang meskipun di dalam diriku terjadi gempa hebat. "Aku Wida," aku menunjuk diriku. "Aku Wida, aku istri Bima dan aku Ibu Rian." Aku mengucapkan kata-kata itu dengan kepastian yang rapuh, seolah aku harus meyakinkan diriku sendiri sebelum meyakinkannya. Mendengar kata-kataku, wajah wanita itu berubah. Ketakutan berganti dengan ekspresi yang sulit kubaca, campuran antara kebingungan, kesedihan, dan amarah yang meledak-ledak. Ia menggelengkan kepala dengan cepat, matanya menyipit, menatapku dengan tatapan tidak percaya yang menusuk. "Tidak, kau pasti berbohong." Dia meraih bingkai foto di ranjang, bingkai dengan foto dirinya, Bima dan Rian. Dia mengangkat bingkai itu di depan wajahku, seolah ingin aku melihat bukti yang tak terbantahkan. "Lihat, aku Wida. Aku istri Bima, dan ini adalah Rian anakku. Aku yang melahirkannya. Dan kau itu siapa? Apa yang kau lakukan di rumah kami?" Suaranya kini naik menjadi histeris, sebuah melodi pilu yang terperangkap selama bertahun-tahun. Aku terhuyung mundur, foto yang ia pegang itu adalah kenyataan versinya. Foto yang kupajang di ruang tamu adalah kenyataan versiku. Mana yang benar? Atau jangan-jangan kami berdua hanya bagian dari kebohongan yang jauh lebih besar dan menakutkan. Aku berlari ke arahnya, refleksku murni didorong oleh kebutuhan untuk membuktikan diriku. Aku merebut foto itu dari tangannya. Lengan kami bersentuhan, terasa dingin. Aku meneliti foto itu. Wajah Bima terlihat muda, lebih ceria, dan memancarkan cinta yang tulus saat menatap wanita ini. Rian masih sangat kecil, balita yang rambutnya tipis, digendong oleh wanita itu. Wanita ini bukan aku, tapi Rian adalah putraku. Aku merasakan proses melahirkannya, mendengar tangisan pertamanya, melihat Bima menemaniku. Semua itu nyata sekali. Ini tidak mungkin. Aku yang tinggal di sini. Aku menikahinya 5 tahun lalu. Aku yang menjaga Rian. Aku yang merawat rumah ini, dan aku Ibu Rian yang sebenarnya. Air mata yang kupendam selama ini mulai mengalir, bercampur dengan kebingungan yang menyesakan. Siapa kau sebenarnya? Apakah kau kerabatnya? Kenapa kau disembunyikan di sini? Wanita itu tersenyum pahit, tawa yang terdengar seperti pecahan kaca yang jatuh ke lantai. Tawa yang penuh kesedihan dan keputusasaan. Dia menunjuk pintu ganda kayu jati yang kini terbuka sedikit di belakangku. "Kau tahu mengapa pintu ini selalu terkunci?" tanyanya dengan suara kembali pelan, tapi kini dipenuhi dengan kepastian yang dingin.
Karena aku tidak seharusnya ada dalam kehidupan barunya. Aku tidak seharusnya mengganggu sandiwara yang sudah ia rancang begitu sempurna untuk Rian. Aku adalah kesalahan yang harus ditutup rapat-rapat. Dia mulai bercerita lalu mengenalkan dirinya. Aku adalah Wida yang pertama, namaku Wida Prameswari. Aku dan Bima adalah pasangan yang bahagia. Rian lahir 7 tahun lalu. Kami membeli rumah ini, merenovasinya, dan merencanakan masa depan kami. Dia terdiam sejenak menatap kosong ke dinding. 5 tahun lalu setelah Rian berusia 2 tahun, aku mengalami kecelakaan. Kecelakaan yang bodoh, dan aku koma. Aku menahan napas, koma selama 5 tahun. Bima menungguku selama hampir 2 tahun. Dia menjaga Rian dan aku di rumah sakit. Tapi Bima adalah orang yang rapuh. Dia tidak bisa melihat putranya tumbuh tanpa sosok ibu. Dia tidak bisa hidup di rumah yang sepi. Dia tidak bisa melihatku terbaring tak berdaya. Kemudian, dia bertemu denganmu. Dia bertemu denganmu, wanita yang mirip denganku, bahkan memiliki nama yang sama. Aku tidak tahu apakah kau tahu tentang kondisiku. Tapi yang jelas Bima melihatmu sebagai penyelamat, sebagai solusi instan untuk masalahnya. Dia memberimu cerita. Cerita tentang masa lalu yang bersih. Cerita tentang pernikahan dan keluarga. Dia menikahimu Wida, agar Rian memiliki ibu, dan agar kehidupan yang ia dambakan kembali normal. Baginya kau adalah aku yang telah kembali, yang sehat, dan yang bisa merawat Rian. Lalu, 6 bulan lalu keajaiban terjadi. Aku tersadar dari koma. Aku hanya bisa berdiri mematung, mendengarkan setiap kata-kata yang diucapkannya. Cerita ini, kisah yang diukir oleh cinta yang salah arah dan keputusasaan, terasa lebih fantastis daripada novel fiksi manapun. Saat aku sadar Bima panik. Dia bahagia, tapi lebih dari itu dia takut. Kau tahu, 5 tahun sudah berlalu. Dia sudah membangun seluruh kehidupan baru bersamamu. Dia sudah terbiasa dengan Wida yang baru. Dia tahu, jika dia membawaku keluar, segalanya akan hancur. Keluarganya akan tahu, Rian akan bingung, dan dia akan kehilangan segalanya. Jadi dia memindahkanku ke sini. Dia mengatur agar ruang rawat inapku di rumah sakit berakhir, dan dia bilang pada semua orang bahwa aku dipindahkan ke fasilitas rehabilitasi yang jauh dan sulit dijangkau. Kenyataannya, aku hanya dipindahkan dari rumah sakit ke ruangan di belakang ruang tamu kami ini. Aku adalah wanita yang gagal. Dan kau adalah penggantiku yang berhasil. Bisiknya dengan tangan memegang bingkai foto itu dengan erat. Bima memberiku semua yang kubutuhkan. Makanan, obat-obatan, buku, TV kecil, bahkan kemeja kantornya yang bersih setiap pagi. Dia datang menemuiku setiap kali dia bilang dia lembur atau meeting larut malam. Dia memastikan aku tetap diam, dan memastikan kau tidak tahu. Aku menyadari semua kecurigaanku selama ini bukanlah karena Bima berselingkuh dengan wanita lain. Bima berselingkuh dengan masa lalunya. Dengan istri pertamanya, yang ternyata sangat mirip denganku, bahkan berbagi nama. Kopi yang selalu ia siapkan setiap malam, yang dulu kukira kopi untuknya saat lembur, ternyata untuk Wida Prameswari. Bisikannya, aku minta maaf, ternyata adalah permintaan maaf pada wanita ini karena telah mengurungnya di rumahnya sendiri, di balik pintu ganda yang terkunci. Aku berjalan ke sudut ruangan, mataku nanar melihat kemeja Bima yang dilipat rapi. Ini bukan hanya kebohongan. Ini adalah penjara yang dibangun dengan cinta dan keputusasaan. Dan aku adalah penjaga penjara yang tidak tahu apa-apa. Saat itu ponselku yang berada di saku celana berdering, memutus keheningan dan kenyataan pahit di kamar tersembunyi itu. Aku mengeluarkannya, itu pesan singkat dari Bima. Penerbangan ditunda karena cuaca buruk. Kemungkinan aku sampai di rumah nanti malam, sekitar pukul 10. Jangan tunggu aku, tidur saja, aku mencintaimu Wida. Aku mencintaimu, kata-kata itu yang selalu kubanggakan kini terasa seperti penghinaan yang menusuk. Dia mencintai, tapi siapa? Aku atau kenangan akan wanita yang ada di depanku ini? Aku mendongak menatap Prameswari, wanita yang wajahnya adalah cermin tragis dari diriku, wanita yang seharusnya menjadi diriku. Kami berdua adalah Wida. Kami berdua mencintai Bima. Kami berdua adalah korban dari rahasia yang mengerikan ini. Prameswari melihat pesan di layar ponselku,
meski tidak terlalu jelas. Matanya membulat, dia akan segera pulang, bisiknya. Dia akan marah besar jika tahu kau di sini. Aku menggenggam ponselku, keputusanku sudah bulat. Aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan yang manis ini, dan aku tidak bisa membiarkan wanita ini terus terpenjara. Aku menatapnya, bukan lagi sebagai rival, tapi sebagai sekutu yang terikat oleh takdir dan nama yang sama. Kita harus pergi dari sini, aku menunjuk pintu ruang tamu itu. Malam ini, sebelum dia sampai di rumah. Kita harus keluar dari kebohongan ini, atau kita akan terjebak selamanya. Prameswari mengangguk, tatapan mata kami bertemu. Tatapan yang sama, yang kini penuh dengan tekad yang dingin dan bahaya. Dua Wida yang harus bersatu untuk menghadapi satu kebohongan besar yang mengancam untuk menghancurkan mereka. Malam ini pintu ruang tamu itu akan menyaksikan pertarungan yang sesungguhnya. Aku melihatnya, wajah yang serupa denganku, namun membawa beban penderitaan yang tak terbayangkan. Dia adalah korban utama dari manipulasi Bima. Aku segera mengulurkan tangan, bukan untuk bersalaman, melainkan sebuah gestur aliansi yang tak terucapkan. Prameswari membalas jabat tanganku dengan genggaman yang kuat, yang menunjukkan bahwa meskipun tubuhnya lemah karena 5 tahun terbaring, semangatnya masih membara. Kita tidak punya banyak waktu lagi, dia akan tiba dalam beberapa jam. Kita harus pergi, atau setidaknya kita harus meletakkan bukti di tempat yang aman sebelum dia menghapus semuanya. Aku melirik sekeliling ruangan, mencoba mencari titik lemah dari penjara ini. Apakah ada jendela lain selain yang kecil itu? Prameswari menunjuk dinding di sebelah lemari pakaian. Ada, di balik lukisan dinding itu. Tapi itu jendela kecil, hanya cukup untuk ventilasi dan tidak bisa dilewati. Dia kemudian menunjuk lemari pakaiannya. Semua yang berharga ada di sini. Buku harian ini, katanya sambil meraih buku kulit coklat dari meja, dan beberapa surat lama yang membuktikan bahwa aku adalah Wida yang dinikahi Bima sebelum kecelakaan. Bagus, kataku mengambil buku harian itu. Ini adalah senjata kita. Catatan harianmu, surat-surat itu, dan yang paling penting keberadaanmu. Tidak ada orang yang akan percaya padaku Wida, istri kedua yang tampak sempurna. Tapi 2 orang yang bersaksi, dan salah satunya yang disembunyikan, itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Aku memasukkan buku harian itu ke dalam saku celana. Kita harus keluar dari pintu ini. Tapi setelah itu kita harus pergi jauh. Dia akan mencari kita. Prameswari pun setuju. Keluarga kami tinggal jauh. Bima mengatakan kepada mereka bahwa aku dikirim ke fasilitas rehabilitasi di luar pulau. Mereka tidak akan menduga aku ada di Jakarta. Dia lalu menjelaskan bagaimana Bima bisa menyembunyikannya begitu lama. Dia membatasi makananku agar aku tidak banyak bergerak. Dia selalu memberiku obat penenang dosis rendah, agar aku tidur nyenyak. Selama 5 tahun kau ada di luar, aku tidak pernah mendengar suara apapun, kecuali bisikan Bima saat malam. Mendengar detail itu hatiku terasa perih. Bima bukan hanya seorang pembohong, dia adalah penyiksa yang kejam. Kita harus keluar dari rumah ini tanpa terlihat. Rian akan pulang dari sekolah sebentar lagi. Kita tidak boleh membuat dia terkejut atau takut, kataku. Rian adalah titik fokus kami. Kami berdua memiliki cinta yang sama untuk anak itu. Meskipun salah satu dari kami adalah ibu biologis, dan yang lain adalah ibu yang merawatnya sehari-hari. Prameswari memberikan kemeja Bima yang dilipat rapi kepadaku. Ambil ini, dia akan mencarinya. Dia akan melihat kejanggalan jika ini hilang. Ambil saja, itu akan memberinya petunjuk bahwa ada sesuatu yang terjadi di sini. Aku mengambil kemeja itu dan meletakkannya di sudut meja. Kami kemudian memutuskan untuk keluar melalui pintu itu, karena tidak ada jalan lain. Setelah keluar, kau harus bersembunyi di mobilku. Kunci mobil ada di dalam tas kerjaku di kamar. Aku akan mengambilnya. Kau tunggu di dekat pintu itu. Aku akan memastikan ruang tamu kosong. Kita harus bergegas. Aku harus mengambil Rian dari sekolah, dan kita harus membawa dia pergi sebelum Bima mendarat. Prameswari terlihat ragu. Rian, apakah dia akan baik-baik saja? Dia akan bingung, tapi dia akan aman. Kita akan jelaskan semuanya nanti. Janjiku, dia tidak akan takut, kataku untuk meyakinkannya.
Rencana kami terasa sangat berisiko, namun tidak ada pilihan lain. Tinggal di sini sama saja dengan menandatangani surat hukuman mati kejiwaan kami. Aku membuka pintu itu sedikit, mengintip. Ruang tamu sepi dan tenang, dipenuhi dengan pantulan cahaya sore yang redup. Rumah yang selama ini kukira adalah istanaku, kini terasa seperti labirin yang penuh jebakan. Aku memberi kode kepada prameswari untuk menunggu, lalu aku menyelinap keluar. Aku menutup pintu itu dengan sangat hati-hati, memastikan bunyinya tidak terdengar. Aku berlari ke kamar tidur utama, brankas masih terbuka. Aku mengambil dompet, kunci mobil, dan beberapa kartu identitas penting. Aku melihat lukisan pemandangan sawah yang menutupi brankas Bima. Lukisan itu seolah menertawakanku, karena aku baru menyadari betapa bodohnya aku selama ini. Aku keluar dari kamar, kembali ke pintu ruang tamu. Aku membuka sedikit celah pintu itu lagi. "Cepat Wida," bisikku pada prameswari. Dia bergegas keluar, posturnya masih terlihat kaku dan rapuh, seperti orang yang baru belajar berjalan setelah lama sakit. Dia mengenakan gaun katun lusuh itu, pakaian yang Bima berikan selama kurungannya. Saat kami berdua berdiri di ruang tamu, di depan pintu yang tertutup, kami saling pandang. Aku Wida si pengganti, dan dia Wida Prameswari si pemilik asli kehidupan ini. Kami adalah dua salinan yang kini harus bersatu. Aku mengambil tas kerjaku, dan memberikan kunci mobil padanya. "Kau langsung masuk ke mobilku, sembunyi di kursi belakang, dan tutupi dirimu dengan selimut yang ada di sana. Jangan keluar, jangan panik. Aku akan menjemput Rian, dan kita akan segera berangkat." Aku melirik jam dinding pukul 15.30. Rian akan pulang sekolah pukul 16. Waktu yang sangat sempit. Aku harus bertindak secepat kilat. Aku berjalan menuju pintu depan, seolah-olah aku hanya akan menjemput Rian seperti biasa. Prameswari bergerak menuju garasi dengan langkah yang masih agak tertatih, tapi penuh semangat. Aku tahu dia berhasil masuk ke dalam mobil. Dia aman untuk saat ini. Aku menarik napas panjang. Aku mengeluarkan mobilku, dan mengemudi menuju sekolah Rian. Selama perjalanan singkat itu, pikiranku dipenuhi dengan bayangan Bima. Bagaimana ia bisa melakukan ini? Bagaimana ia bisa melihat mataku setiap hari, menciumku, memelukku, dan tahu bahwa di balik pintu kayu jati itu, ada istri pertamanya, ibu kandung Rian yang terperangkap? Ini adalah pengkhianatan yang berlapis-lapis, dibangun di atas nama cinta dan keputusasaan. Saat aku sampai di sekolah Rian, aku melihat wajahnya yang ceria. Dia berlari ke arahku, tasnya melompat-lompat di punggungnya. "Mama," serunya Rian memeluk kakiku. Momen itu, senyum Rian adalah pengingat paling kuat mengapa aku melakukan semua ini. Aku harus menyelamatkan Rian dari kebohongan ini. "Sayang, hari ini kita main petualangan ya," kataku dengan suara terdengar lebih ceria daripada yang kurasakan. "Petualangan apa Ma?" tanyanya dengan mata yang berbinar. "Petualangan rahasia, kita akan pergi sebentar, dan Mama perlu kamu jadi anak yang sangat berani dan tenang. Oke nak?" Aku menggendongnya dan membawanya masuk ke dalam mobil. Rian seperti anak kecil lainnya, langsung fokus pada gadget yang kusiapkan di kursi belakang. Dia tidak menyadari bahwa di kursi belakang, di bawah selimut tebal, ada sosok wanita yang sangat mirip denganku, yang menatapnya dengan mata penuh kerinduan dan air mata yang tertahan, ibu kandungnya. Aku menyalakan mesin mobil. Aku melirik spion, melihat Rian yang fokus, dan mendengar Prameswari berbisik pelan, "Dia sudah besar Wida. Terima kasih, kamu merawatnya dengan kasih sayang." Aku hanya mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Aku mengemudi menjauh dari komplek perumahan, menjauh dari kehidupan kami yang palsu. Kami akan menuju ke tempat yang aman, tempat di mana aku bisa menghubungi keluargaku dan pengacara. Tiba-tiba aku teringat kemeja Bima di meja ruang rahasia. Aku harus memastikan Bima tahu bahwa kami tahu. Itu adalah satu-satunya cara untuk memberinya petunjuk, dan mungkin memicu kepanikan yang akan membuatnya membuat kesalahan. Aku mengambil ponselku dan mengirim pesan kepada Bima. Sebuah pesan singkat yang tidak akan menimbulkan kecurigaan saat dibaca oleh operator seluler, tapi akan memiliki arti yang sangat mendalam baginya. Aku mengetik, "Kemejamu hilang Bima." Aku tidak tahu di mana aku meletakkannya. Kemeja yang dia berikan kepada Prameswari.
Kemeja yang seharusnya hanya ada di dalam kamar terkunci itu. Pesan pun terkirim, lalu aku membuang ponselku ke kursi penumpang. Sekarang yang kami miliki hanyalah jalan di depan kami. 2 Wida, 1 Rian, dan 1 rahasia yang kini meledak terbuka. Aku memacu mobil lebih cepat, meninggalkan rumah boneka kami di belakang. Kami telah melarikan diri dari penjara ruang tamu. Tapi aku tahu Bima tidak akan tinggal diam, pengejaran baru saja dimulai, dan kali ini Bima akan menjadi pihak yang paling terdesak dan berbahaya. Aku harus mengemudi dengan tenang, meskipun setiap saraf di tubuhku berteriak panik. Aku melirik ke spion tengah, tempat Rian kini mulai tertidur pula setelah kelelahan bermain, dan Prameswari, Wida yang pertama berada di sebelahnya. Matanya yang mirip denganku kini menatapku penuh terima kasih dan ketegasan. Kami adalah tim yang rapuh, tapi kami punya tujuan yang sama, selamat dan mengungkap kebenaran. Di saat yang sama ribuan kilometer jauhnya, di ruang tunggu bandara yang ramai, Bima sedang menunggu pengumuman penerbangan yang ditunda. Dia memeriksa ponselnya untuk kesekian kalinya, berharap ada kabar bahwa penerbangannya sudah siap. Pikirannya mungkin tidak tenang. Ia terus memikirkan pintu ruang tamu itu, memikirkan Wida Prameswari yang terkurung di baliknya, dan memikirkan Wida istrinya, yang mungkin semakin curiga. Keputusasaan membuatnya ingin segera kembali, untuk kembali memastikan bahwa pintu itu tetap terkunci, bahwa rahasianya tetap terkubur dalam-dalam. Ponselnya bergetar, menariknya keluar dari lamunan cemasnya, itu adalah pesan dariku. Dia membuka pesan itu, awalnya hanya berpikir itu pesan biasa. Namun saat ia membaca kalimat itu, seketika darahnya seolah berhenti mengalir. Kemejamu hilang Bima, aku tidak tahu di mana aku meletakkannya. Kemeja yang mana? Bima memiliki lusinan kemeja, tapi ia langsung tahu. Kemeja putih bergaris tipis, yang baru saja ia tinggalkan pagi itu. Kemeja yang seharusnya dia berikan kepada Prameswari untuk dicuci. Kemeja yang tidak pernah meninggalkan ruangan tersembunyi itu. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul dadanya seperti palu. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Alarm di kepalanya meraung keras. Bima tiba-tiba berdiri membuat beberapa penumpang di dekatnya menoleh, wajahnya pucat pasi. Ia meraih tasnya berlari ke konter maskapai, dan meminta penerbangan tercepat ke Jakarta, apapun harganya. Pikiran tunggalnya adalah, Wida tahu. Ia pasti tahu tentang pintu itu. Ia pasti menemukan kunci itu. Tidak mungkin dia tahu tentang kemeja itu, kecuali dia telah masuk ke dalam. Tidak mungkin, dia sudah menyembunyikannya dengan sangat baik. Dalam kepanikan yang luar biasa, Bima segera menelepon rumah, dan tidak ada jawaban. Ia menelepon ponselku. Ia menelepon sekolah Rian. Sekolah mengatakan bahwa Rian sudah dijemput sekitar pukul 15.45. Dijemput olehku, Wida. Rasa panik Bima berubah menjadi teror yang dingin. Ini bukan lagi sekadar kemeja. Ini adalah indikasi bahwa kedua Wida, Wida yang ia cintai dan Wida yang ia kurung, kini terancam oleh kebenaran. Bima akhirnya mendapatkan penerbangan lain dalam 1 jam. Selama menunggu, ia tidak bisa duduk diam. Ia terus mondar-mandir memainkan semua skenario mengerikan di kepalanya. Dia tahu aku tidak mungkin menceraikannya. Tapi jika aku menemukan Prameswari, seluruh hidupnya akan hancur. Ia akan kehilangan Rian, ia akan kehilangan aku, dan ia akan kehilangan semua kredibilitasnya. Keputusasaan Bima memuncak, ia tidak melihat dirinya sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai ayah yang putus asa yang mencoba menjaga keluarganya tetap utuh, dengan cara apapun. Baginya menyembunyikan Wida Prameswari adalah tindakan cinta, bukan pengkhianatan. Pukul 22 Bima akhirnya tiba di rumah. Ia masuk melalui pintu depan dengan tergesa-gesa, melemparkan tas kerjanya ke lantai. Rumah itu gelap dan sunyi. Sunyi yang mematikan. Wida, Rian. Namun tidak ada jawaban. Dia berlari ke kamar tidur utama. Kamar itu kosong. Brankas di balik lukisan pemandangan sawah itu terbuka, dan lukisan itu miring. Kunci kuningan tua itu tidak ada. Dia jatuh berlutut di lantai, sejenak dilumpuhkan oleh kebenaran yang menghantam. Itu dia akhirnya tahu. Wida istriku tahu segalanya. Dengan energi yang tersisa dari adrenalin dan ketakutan, Bima bangkit dan berlari ke ruang tamu. Dia berdiri di depan pintu ganda kayu jati itu. Pintu itu terlihat normal,
tertutup rapat. Dia mendekat mencoba meraba knop kuningan, berharap pintu itu masih terkunci, berharap Wida hanya bercanda, berharap Prameswari masih di dalam. Dia menyentuh knop, kemudian dia memutar knop. Knop itu berputar bebas. Pintu itu tidak lagi terkunci. Bima mendorong pintu itu dengan seluruh kekuatannya. Pintu itu terbuka lebar, menampakkan kamar tersembunyi yang kini kosong. Ranjang rapi, lemari terbuka sedikit, dan di lantai, ada serpihan vas bunga kecil yang pecah. Serpihan bunga krisan putih. Dan di atas meja dia melihat kemeja putih bergaris tipis miliknya, yang diletakkan persis di tengah meja. Sebuah pesan yang jelas, kami tahu dan kami pergi. Bima masuk ke dalam kamar tersembunyi itu. Dia melihat sekeliling, mencari petunjuk, mencari Prameswari namun tidak ada. Istri pertamanya yang sakit, dan istri keduanya yang kini menjadi saksi hidup kejahatannya. Matanya tertuju pada serpihan kaca dan air. Dia menyentuh sisa air itu, yang kini sudah mengering. Ini adalah tempat di mana kedua wanita itu bertemu. Tempat di mana kebohongan 5 tahunnya runtuh dalam sekejap. Dia berbalik ke arah lemari Prameswari. Di sana di bagian bawah, ada tempat kosong. Kotak kecil tempat Prameswari menyimpan surat-surat lamanya dan buku harian. Kotak itu hilang. Bima tahu buku harian dan surat-surat itu adalah bukti tak terbantahkan bahwa dia telah mengurung mantan istrinya. Dengan bukti itu dia tidak hanya akan bercerai, dia akan dipenjara. Ia akan kehilangan Rian selamanya. Seketika itu semua perasaan cinta, penyesalan, dan keputusasaan dalam diri Bima menguap, digantikan oleh naluri bertahan hidup yang kejam. Dia harus menemukan mereka. Bukan untuk meminta maaf, tetapi untuk membungkam kebenaran. Pikirannya yang kalut bekerja cepat. Dia harus menemukan mereka sebelum mereka menghubungi pihak berwenang. Dia berlari ke meja kerjanya. Dia mengeluarkan laptop dan mulai meretas. Bima adalah seorang insinyur IT, dan dia tahu bagaimana melacak. Dia memasukkan password pelacakan GPS mobilku, yang dulu ia pasang dengan dalih keamanan. Dia melihat titik hijau kecil di peta, titik itu bergerak, menuju keluar kota menjauh dari Jakarta. Tidak akan kubiarkan, desis Bima. Wajahnya kini keras tanpa jejak kehangatan yang pernah kulihat. Dia meraih kunci mobilnya sendiri, mobil sedan hitam yang cepat dan dompetnya. Dia meninggalkan rumah yang hancur itu, menuju garasi. Bima segera melaju keluar dari komplek. Ia mengemudi gila-gilaan, menyusul titik hijau di layar ponselnya. Ia tahu aku pasti menuju ke tempat yang familiar. Tempat di mana aku merasa aman. Mungkin rumah orang tua Wida. Saat mengemudi, ia menelepon seseorang. Suaranya rendah dan tegang. Aku butuh bantuan, ini darurat. 2 wanita dan 1 anak. Mereka membawa bukti yang bisa menghancurkanku. Aku harus menemukan mereka sekarang. Aku akan mengirimkan lokasi GPS mobil mereka. Mereka tidak boleh sampai ke tujuan. Aku butuh tim di sana. Di dalam mobilku aku yang sedang mengemudi, tiba-tiba merasakan ketidaknyamanan yang mendalam. Instingku sebagai seorang ibu dan seorang wanita yang ketakutan mengatakan bahwa kami tidak aman. Aku melihat ke spion, tidak ada mobil yang mencurigakan. Aku menoleh ke belakang, ke Rian yang masih tidur dan Prameswari yang berjaga. Kita harus ganti mobil sekarang juga. Prameswari mengernyit, kenapa harus ganti mobil? Bima adalah insinyur IT. Dia memasang pelacak di mobil ini. Kita mungkin sedang dikejar. Dia tahu persis di mana kita. Jelasku menelan ketakutan. Aku menarik mobilku ke sebuah minimarket yang ramai di pinggir jalan. Kami keluar dengan cepat. Rian yang terbangun karena gerakan tiba-tiba, mulai menangis. Tidak apa-apa nak, Mama di sini. Hibaku memelunya erat-erat. Aku mengambil uang tunai dalam jumlah besar dari dompetku, dan kartu identitas Prameswari. Aku melihat sebuah taksi kosong yang baru saja menurunkan penumpang. Cepat, masuk ke taksi. Kami berdesakan di kursi belakang taksi. Saat taksi itu melaju, aku mengeluarkan ponselku lagi, dan mengirim satu pesan terakhir yang ditujukan ke nomor Bima, membuang ponsel itu di tempat sampah, dan membiarkan mobilku sendiri yang masih terparkir di depan minimarket menjadi umpan. Pesan itu berbunyi, selamat tinggal Bima. Kini Bima akan mengejar mobil kosong. Sementara kami ketiga buronan itu,
melanjutkan perjalanan kami menuju kebebasan, di tengah malam yang gelap dan dingin. Pertarungan kami baru saja mencapai fase kritis, dan aku tahu aku telah memberinya petunjuk terakhir yang akan membuatnya semakin gila. Pesan selamat tinggal Bima, yang kukirim dari ponselku sebelum kubuang, pasti membuatnya yakin bahwa aku dan Wida Prameswari ada di dalam mobil yang kini ia lacak. Di dalam taksi yang bergerak cepat, aku memeluk Rian erat-erat, sementara Wida Prameswari yang sekarang kupanggil Prameswari saja, agar kami tidak saling bingung, duduk tegang di sampingku. Rian akhirnya tertidur lagi, kelelahan setelah hari yang panjang dan mendebarkan. Kami tidak berbicara banyak. Setiap kata terasa mahal dan berbahaya. Kami hanya bertukar pandang. Prameswari menatapku dengan mata yang penuh penyesalan, seolah ia ingin meminta maaf karena kecelakaan 5 tahun lalu yang secara tidak sengaja memicu semua kebohongan ini. Aku membalas tatapannya dengan anggukan, meyakinkannya bahwa kami sudah melewati fase menyalahkan. Kami sekarang adalah rekan seperjuangan. Kami adalah dua orang yang mencoba merangkai kembali pecahan-pecahan hidup yang dihancurkan oleh satu orang. Sementara itu Bima yang mengemudi seperti kesetanan di jalan raya, melihat titik hijau di ponselnya semakin jauh. Marah, cemas, dan rasa dikhianati bercampur menjadi satu. Dia semakin memacu mobilnya, melewati batas kecepatan, yakin bahwa mobil yang ia kejar adalah pelarian terakhir kami. Dia melihat mobilku dari jauh, terparkir di depan sebuah minimarket. Bodoh, kenapa parkir di sana? Gumamnya, ia menyadari taktikku. Aku tidak akan membuang waktu di minimarket. Aku pasti sudah masuk ke dalam taksi yang baru saja kulihat melintas. Tapi kemudian ia melihat ponselnya bergetar. Titik hijau itu masih bergerak, menjauh dari minimarket. Dia melihat ke arah mobilku yang terparkir, lalu ke layar ponselnya. Aku pasti menyembunyikan mobil lain, atau aku menyuruh seseorang mengemudikannya. Bima memutuskan untuk percaya pada teknologi yang ia ciptakan sendiri. Titik hijau itu pasti benar. Ia berbalik dan melanjutkan pengejaran, membiarkan mobilku yang kosong teronggok di pinggir jalan. Keputusannya ini yang didasarkan pada kesombongan, bahwa ia bisa mengendalikan segalanya, adalah kesalahan pertama yang fatal. Pengejaran itu berlangsung selama 2 jam yang menegangkan. Bima terus melacak titik hijau itu hingga titik itu melambat dan berhenti di area pedesaan yang sepi, jauh dari keramaian. Bima memarkir mobilnya di kejauhan, mematikan lampu, dan menunggu. Dia melihat mobil van putih, yang ia yakini sebagai mobil yang kutinggalkan, kini terparkir di depan sebuah rumah tua yang tampak usang. Dia tahu ini adalah akhir dari pelarian kami. Dia segera menelepon timnya, 2 orang yang bekerja untuknya yang ia yakini sangat setia. Aku sudah menemukan mereka. Kirimkan tim kalian segera. Jangan sampai mereka melarikan diri lagi. Aku akan masuk sendiri untuk memastikan mereka diam. Bima keluar dari mobilnya, berjalan perlahan di kegelapan menuju rumah tua itu. Dia merasa sebagai pahlawan yang harus menyelamatkan keluarganya dari kehancuran yang ia sebut kebetulan. Dia tidak melihat dirinya sebagai penculik, melainkan sebagai ayah yang putus asa. Saat Bima mencapai pintu rumah tua itu, ia mendobraknya dengan sekali tendangan. Wida, Prameswari, cepat keluar. Jangan membuat semua ini lebih sulit. Rumah itu sunyi, dia menyalakan senter ponselnya. Ruangan itu kosong, dan hanya ada tumpukan kardus bekas. Di tengah ruangan, diletakkan sebuah benda kecil ponselku yang lama, yang ia tahu memiliki pelacak GPS yang ia pasang. Dan di samping ponsel itu ada selembar kertas bertuliskan tangan. Bima mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Tulisan tangan yang indah itu, yang sangat ia kenal, adalah tulisan tangan Prameswari. Isi surat itu singkat tapi menusuk ke jantungnya. Bima, aku tahu ini menyakitimu. Tapi kami sudah bebas. Kau memilih jalanmu sendiri. Kau mengubur kebahagiaan kami demi kebahagiaan palsu yang kau ciptakan untuk Rian. Aku tahu kau mencintai Rian, dan aku memaafkanmu untuk itu. Tapi kau tidak bisa terus mengurungku. Kau tidak bisa terus membohongi Wida istrimu yang sekarang. Kau harus menghadapi konsekuensinya. Kami baik-baik saja. Kami akan memberitahu Rian semua kebenaran pada waktunya. Jangan cari kami lagi. Jika kau nekat, aku akan memanggil polisi. Kami sudah mengamankan semua bukti. Selamat tinggal Bima, Wida Prameswari.
Bima meremas kertas itu hingga hancur. Wajahnya merah padam. Dia tidak jatuh ke dalam jebakan kosong, dia jatuh ke dalam jebakan psikologis yang dirancang oleh wanita yang ia kurung. Wanita yang ia yakini lemah dan tak berdaya. Dia telah meremehkan Prameswari, dan juga aku. Dia menyadari mobil yang ia kejar bukanlah mobil van. Itu hanyalah sebuah ponsel kosong yang diletakkan di dalam van yang bergerak dan diprogram untuk berhenti di tempat itu. Sebuah ilusi pelacakan yang ia sendiri yang menciptakan teknologinya. Dia dipermainkan dengan senjatanya sendiri. Sementara Bima meratapi kesalahannya di rumah kosong itu, kami berada dalam taksi yang bergerak menuju terminal bus antar kota. Aku memilih tempat ini karena di tengah keramaian, kami akan menjadi tidak terlihat. Selain itu Bima pasti akan melacak kartu kredit atau akun bank kami. Perjalanan bus adalah cara paling anonim dan paling sulit dilacak. Di dalam taksi Prameswari akhirnya mulai berbicara dengan Rian, yang kini sudah terbangun dan duduk di pangkuanku. "Nak," kata Prameswari dengan suaranya yang lembut. "Apa kamu kenal tante?" Rian yang matanya masih mengantuk, menatap wajah Prameswari, lalu menatap wajahku. Dia bingung. "Tante mirip sekali dengan Mama." "Iya nak, tante memang mirip Mama." "Tapi tante ini adalah Wida yang lain. Tante adalah teman Mama," jelasku menggunakan bahasa yang paling sederhana. "Kita sedang berpetualangan, Nak. Kita harus bertemu kakek dan nenek sekarang." Prameswari kemudian memeluk Rian. Pelukan itu terasa tulus, alami, penuh kerinduan ibu yang tertunda. "Rian, apa kau ingat lagu ini?" Dia mulai menyanyikan lagu pengantar tidur yang dulu kudengar di kamar tersembunyi itu. "Itu kan lagu ayah," bisiknya. "Iya nak, ayah menyanyikannya untuk tante dulu. Sekarang tante akan menyanyikannya untukmu," kata Prameswari. Momen itu adalah momen yang paling mengharukan. Momen di mana ibu kandung dan anak kembali terhubung setelah 5 tahun perpisahan yang kejam. Aku hanya bisa menahan air mata, melihat keajaiban kecil di tengah kekacauan besar ini. Kami tiba di terminal bus yang ramai. Aku membeli 3 tiket bus ekspres ke kota kelahiran Prameswari, sebuah kota kecil di Jawa Tengah, dengan menggunakan uang tunai yang kuambil dari dompet. Aku memilih kota itu karena aku tahu Bima tidak akan pernah menduga kami kembali ke masa lalunya. Bima telah memutus semua kontak Prameswari dengan keluarganya dengan dalih ia dipindahkan ke fasilitas rehabilitasi yang jauh dan rahasia. Saat menunggu bus kami duduk di sudut yang sepi. Aku mengeluarkan buku harian dan surat-surat lama Prameswari. "Bima tidak akan berhenti Prameswari," kataku menunjukkan kekhawatiranku. "Dia akan tahu bahwa kita tidak menggunakan mobil van. Dia akan melacak semua rekening kita." "Aku tahu," jawabnya dengan tangan memegang Rian. "Tapi kami punya keunggulan. Kami punya waktu, dan kami punya bukti ini." Surat-surat itu menjelaskan bahwa Bima tidak pernah menceraikanku. Kami masih sah suami istri. "Kau Wida, kau menikahinya tanpa tahu bahwa dia masih terikat pernikahan. Kau adalah korban penipuan besar." Aku menatapnya, dan rasa sakit itu kini berubah menjadi tekad. "Kita harus hubungi keluargamu dulu. Mereka harus tahu kau kembali, dan kita harus memastikan kita mendapat perlindungan hukum. Dengan buku harian ini, kita punya segalanya untuk menjeratnya. Kita akan mengungkap rahasia di balik pintu ruang tamu itu kepada dunia." Prameswari pun tersenyum, senyum yang tulus untuk pertama kalinya kulihat. "Terima kasih Wida. Terima kasih karena kau berani membuka pintu itu. Tanpamu aku akan mati di sana." Aku menggeleng. "Kita berdua Wida, kita berdua adalah korban. Dan kita akan mendapatkan kembali kehidupan kita." Bus kami akhirnya datang. Aku menggendong Rian, dan Prameswari memegang tas yang berisi bukti. Kami menaiki bus meninggalkan Jakarta, meninggalkan kebohongan. Bima yang masih di rumah kosong itu, baru saja menyadari bahwa ia bukan lagi pemburu, melainkan target yang sedang dibidik oleh 2 wanita yang telah ia lukai. Kami telah memulai perjalanan menuju keadilan, sebuah babak baru dalam kisah yang tak terduga ini. Bus itu penuh sesak, dengan aroma AC yang bercampur dengan bau minyak angin dan keringat penumpang. Namun bagiku dan Prameswari, bus ini terasa seperti kapsul penyelamat yang membawa kami menjauh dari mimpi buruk. Kami duduk di kursi paling belakang. Aku membiarkan Rian tidur di pangkuanku, sementara Prameswari duduk di sebelahnya. Kami berdua berusaha bersikap normal,
Meskipun di dalam hati, kami adalah sepasang buronan yang membawa beban kebenaran yang tak tertahankan. Kami mulai berdiskusi, berbisik pelan agar tidak didengar oleh penumpang di sekitar kami. Aku mengeluarkan kembali buku harian Prameswari. Ini adalah buku harian yang sangat rahasia, bisikku sambil menunjukkan buku kulit coklat itu. Isinya bisa jadi penentu nasib Bima. Setiap tanggal, setiap deskripsi tentang kedatangannya, setiap keluhanmu tentang kurungan itu, adalah bukti bahwa dia mengurungmu secara sadar dan sengaja. Prameswari mengangguk. Matanya menunjukkan rasa lega, seolah beban bertahun-tahun telah terangkat sedikit. Kau harus menyimpannya, Wida, bisik Prameswari dengan suaranya serak karena emosi. Kau yang lebih kuat. Kau yang punya koneksi. Aku sudah lama terputus dari dunia luar. Aku bahkan tidak tahu apakah orang tuaku masih tinggal di sana. Kekhawatiran itu melintas di wajahnya. 5 tahun adalah waktu yang sangat lama, dan terkurung di ruangan tersembunyi tanpa berita pasti tentang keluarga adalah penyiksaan mental yang kejam. Aku memegang tangannya, berusaha menenangkan. Kita akan tahu, kita akan mencari tahu besok. Fokus kita sekarang adalah menghubungi keluargamu. Mereka pasti terkejut, tapi mereka harus tahu kau selamat. Mereka adalah benteng pertahanan pertama kita. Aku mulai merangkai rencana. Aku harus menghubungi keluarga Prameswari, lalu mencari pengacara yang kredibel. Aku punya sedikit uang tunai, dan itu harus kami gunakan dengan sangat bijak. Aku mulai bertanya tentang detail masa lalu Prameswari, hal-hal yang tidak pernah kusebutkan Bima. Aku ingin mengenal wanita yang telah kucuri hidupnya secara tidak sengaja. Bagaimana kau dan Bima bertemu? Tanyaku. Prameswari tersenyum tipis. Sangat klise. Waktu itu di kampus. Kami jatuh cinta dengan sangat cepat. Dia baik, Wida, dia benar-benar baik. Sampai kecelakaan itu datang. Aku pikir rasa cintanya padaku yang terlalu besar, bercampur dengan ketakutannya kehilangan Rian, yang membuatnya menjadi monster yang mengurungku. Dia menjelaskan kecelakaan mobil yang membuatnya koma. Aku menyadari betapa rumitnya perasaan Bima. Dia tidak sepenuhnya jahat. Dia hanya memilih solusi yang paling mudah baginya, dan solusi itu menghancurkan dua kehidupan wanita yang mirip. Bima memberiku semua cerita tentangmu. Kataku kini giliran aku yang berbagi. Dia mengatakan kita bertemu di sebuah pameran seni, kita langsung klop, dan menikah setahun setelahnya. Semua kenangan 5 tahun terakhir yang kubangun bersamanya, ternyata adalah replika dari kenangan yang seharusnya ia bangun bersamamu. Aku minta maaf, bisik Prameswari. Jangan, kataku tegas. Kau tidak bersalah, kita berdua adalah korban. Hanya saja kau dikurung secara fisik, dan aku dikurung dalam kebohongan yang manis. Kami adalah dua cermin yang kini saling memantulkan rasa sakit yang sama. Hubungan kami yang seharusnya didominasi oleh kecemburuan dan persaingan, justru diikat oleh solidaritas dan keinginan untuk keadilan. Sementara kami terus merencanakan langkah selanjutnya di dalam bus, Bima kini berada di markas tim kecilnya di Jakarta. Dia terlihat menakutkan, wajahnya kotor, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah karena kurang tidur dan amarah. Dia tahu bahwa melacak mobil kosong adalah kesalahan fatal yang memberiku waktu berharga. Dia kini beralih ke strategi lain, pelacakan keuangan dan komunikasi. Bima tahu aku pasti tidak akan menggunakan ponsel lamaku. Dia memerintahkan timnya untuk melacak semua transaksi keuangan kami dalam 24 jam terakhir. Dalam hitungan menit salah satu teknisinya melaporkan temuan. Pak, ada penarikan tunai dalam jumlah besar, tapi di ATM yang berbeda-beda, hanya dalam waktu singkat. Transaksi itu terjadi di sekitar area minimarket tempat aku membuang mobil. Sial, dia cerdas juga rupanya, raung Bima. Penarikan tunai dari banyak ATM dalam jumlah kecil adalah cara untuk menghindari pelacakan transaksi besar dan untuk mengumpulkan dana tanpa menggunakan kartu kredit yang lebih mudah dilacak. Lacak pergerakan semua taksi di sekitar area itu. Namun karena kami bergerak menggunakan uang tunai, pelacakan taksi pun tidak membuahkan hasil. Sampai akhirnya teknisi Bima menemukan petunjuk yang lebih solid. Pak Bima, saya menemukan satu transaksi. Pembelian tiket bus antar kota, 3 kursi, dengan kartu debit atas nama Wida. Tujuannya kota N di Jawa Tengah. Kota N itu adalah kota kelahiran Prameswari.
Kota yang ia yakini aman dari jangkauan kami. Dia langsung mengerti, kami menuju ke rumah orang tua Prameswari untuk mencari perlindungan dan mendapatkan dukungan keluarga. Wajah Bima mengeras, dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Jika keluarga Prameswari tahu, Bima akan menghadapi tuntutan penculikan dan penipuan pernikahan. Bima mengeluarkan ponselnya lagi. Dia tidak menelepon polisi. Dia menelepon seseorang yang lebih kuat dan lebih gelap dari polisi. Seseorang yang berada di kota N. Aku butuh bantuan. 3 orang akan tiba di kota N besok pagi dengan bus ekspres dari Jakarta. Mereka harus dihentikan sebelum mencapai rumah orang tua wanita itu. Aku tidak mau ada keributan. Aku mau mereka kembali padaku. Kau tahu kan caranya? Suara Bima terdengar dingin dan berbahaya. Sebuah janji bahwa ia akan melakukan apa saja untuk menjaga rahasia pintu ruang tamu itu tetap terkubur. Sementara itu di dalam bus, aku merasakan gelombang panas yang tiba-tiba. Kami baru saja melintasi batas provinsi. Aku tahu kami sudah mendekat. Aku melihat Rian yang tertidur nyenyak. Aku memutuskan untuk memberikan perlindungan terakhir kami. Aku mengeluarkan buku harian itu lagi. Aku merobek halaman kosong di bagian akhir. Aku menuliskan alamat rumah orang tuaku di Jakarta dan nomor telepon pengacara keluargaku. Aku melipat kertas itu kecil-kecil, lalu memberikannya kepada Prameswari. Dengarkan aku baik-baik, bisikku. Ini adalah rencana darurat. Jika Bima atau anak buahnya menangkap kita, kau harus berpura-pura tidak mengenalku. Jika mereka memisahkan kita, kau harus berusaha sekuat tenaga untuk mengingat alamat ini. Jika kau berhasil melarikan diri, atau jika Bima hanya mengambil Rian, kau harus pergi ke rumah orang tuaku. Mereka akan tahu apa yang harus dilakukan. Mereka akan melindungi Rian dan membantumu mengajukan tuntutan. Janji padaku, Ida. Jangan biarkan buku harian ini jatuh ke tangan Bima. Prameswari mengangguk, matanya menunjukkan ketakutan, namun juga kesiapan. Dia menyimpan kertas kecil itu di balik sol sepatunya, tempat yang tidak mungkin dicari. Aku menyembunyikan buku harian itu di bagian terdalam ransel, ditumpuk di bawah pakaian kotor. Malam semakin larut, bus berhenti sejenak di rest area untuk mengisi bahan bakar, dan bagi para penumpang untuk istirahat. Aku dan Prameswari memutuskan untuk tetap di tempat duduk. Kami tidak mau mengambil risiko. Saat bus kembali bergerak, aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Seorang pria di kursi depan kami, yang sejak tadi kulihat hanya tidur, kini sesekali melirik arah kami melalui celah sempit di antara sandaran kursi. Pria itu bertubuh besar dan mengenakan jaket kulit yang tebal, meskipun udara di dalam bus dingin. Dia mengeluarkan ponselnya. Layar ponselnya redup, tapi aku bisa melihatnya. Dia tidak sedang bermain game. Dia sedang melihat sebuah foto. Dan foto itu adalah wajahku. Jantungku mencelos. Ternyata Bima tidak hanya melacak kami, dia telah mengirim seseorang untuk mengawasi kami di dalam bus. Pria itu adalah mata-mata Bima, yang ditugaskan untuk memastikan kami sampai di kota N. Ini bukan lagi sekadar pengejaran. Ini adalah jebakan yang sudah direncanakan. Kami tidak tahu apakah ia akan bertindak di rest area berikutnya, atau saat kami tiba di terminal. Kami berada dalam bahaya besar. Aku memegang tangan Prameswari, memberikan tekanan kecil, peringatan tanpa suara. Kami harus mencari cara untuk meloloskan diri sebelum kami tiba di terminal bus kota N, tempat anak buah Bima yang lain pasti sudah menunggu. Prameswari mengerti sinyalku, matanya langsung tertuju pada pria di kursi depan kami. Pria itu dengan jaket kulit tebal dan postur tegap, memang terlihat mencolok di antara para penumpang yang rata-rata berpenampilan biasa. Aku memiringkan kepalaku sedikit ke arahnya, memberikan isyarat kepada Prameswari untuk melihat pria itu. Prameswari yang selama 5 tahun hanya melihat dunia melalui jendela kecil kamar tersembunyi, kini menunjukkan insting bertahan hidup yang tajam. Dia mengangguk pelan, menunjukkan bahwa dia sudah mengidentifikasi ancaman itu. Rian yang masih tertidur di pangkuanku, menjadi titik terlemah sekaligus alasan terkuat kami untuk bertindak cepat. Kami tidak bisa melawan secara terbuka di dalam bus yang penuh penumpang. Kami harus menciptakan kekacauan yang terencana, sebuah gangguan yang cukup besar untuk melarikan diri, namun tidak sampai melukai Rian. Kami menyusun rencana darurat dengan berbisik sangat pelan, nyaris tak terdengar. Bis berikutnya adalah rest area besar, 2 jam lagi,
bisikku ke telinga Prameswari. Di sana banyak orang. Itu adalah kesempatan terbaik kita. Di terminal mungkin kita akan dikepung. Aku setuju, balas Prameswari. Saat bus berhenti, dia akan turun. Pengintai akan selalu menjaga jarak. Dia akan mengawasi kita dari jauh, memberitahu Bima bahwa target sudah sampai. Kita harus bergerak sebelum dia sadar kita tidak ada. Rencana kami sederhana namun berisiko. Saat bus berhenti di rest area, kami akan berpura-pura turun untuk ke kamar kecil. Prameswari akan bertindak sebagai decau umpan pengalihan. 2 jam terasa seperti 2 menit. Bus itu melambat dan berhenti di rest area yang terang benderang. Pintu bus terbuka, dan para penumpang mulai berbondong-bondong keluar. Pria berjaket kulit itu, seperti yang kami duga, segera berdiri dan mengawasi kami dengan pandangan tajam sebelum ia sendiri turun, berpura-pura meregangkan badan di dekat pintu bus. "Ayo sayang, Mama ke kamar kecil sebentar ya," kataku pada Rian, membangunkannya pelan-pelan. Aku memberikan ransel berisi bukti kepada Prameswari. "Kau bawa ini, ikuti aku tapi jaga jarak. Aku akan berpura-pura menuju toilet wanita. Kau cari celah, lalu lari ke arah stasiun pengisian bahan bakar. Itu tempat yang paling ramai dan paling dekat dengan jalan raya." Kami pun turun dari bus. Aku berjalan dengan santai, menggendong Rian menuju lorong kamar kecil. Pria berjaket kulit itu mengawasi kami. Saat aku berbelok ke lorong, Prameswari berbalik ke arah sebaliknya berjalan menuju area kios makanan, seolah dia ingin membeli air minum. Pria itu terpecah perhatiannya. Dia harus memutuskan siapa yang harus dia ikuti, ibu yang menggendong anak yaitu aku, atau Prameswari yang berjalan sendiri, yang wajahnya sangat mirip dengan target utama. Instingnya pasti mengatakan bahwa aku sebagai ibu Rian, adalah target yang lebih penting. Pria itu memutuskan untuk mengikutiku. Pria itu mengikuti di belakangku, menjaga jarak. Aku masuk ke toilet wanita, dan dia terpaksa menunggu di luar. Ini adalah kesempatan Prameswari. Di dalam toilet aku segera membasuh wajah Rian. "Nak, kita main game seru ya? Mama harus cepat keluar. Rian harus janji jangan berisik." Aku mengecup pipinya, lalu memberinya sebuah permen. Itu adalah bekal terakhir untuk membuatnya diam. Aku keluar dari toilet. Pria itu segera berbalik mengikutiku. Saat kami berjalan melewati keramaian, aku tiba-tiba melakukan aksi yang sangat dramatis. Aku berhenti lalu berteriak sekeras mungkin. "Tolong, dompetku dicuri." Ada yang mengambil dompetku. Suaraku yang melengking menarik perhatian puluhan orang di rest area itu. Mereka langsung menoleh ke arahku dan pria berjaket kulit di belakangku. Pria itu terkejut dan panik, mencoba mundur tetapi terlambat. Pria ini yang tadi berdiri di belakangku. Dia pasti yang mencuri dompetku. Kekacauan pun akhirnya pecah. Para pengunjung rest area, dengan naluri keadilan jalanan yang kuat, langsung mengepung pria itu. Pria itu mencoba menjelaskan, "Bukan saya tidak tahu apa-apa." Tapi tidak ada yang percaya. Jaket tebal dan wajahnya yang panik membuatnya terlihat bersalah. Dia mencoba mendorong kerumunan, tetapi tangan-tangan kuat menahannya. Saat pria itu berjuang melepaskan diri dari kerumunan yang semakin marah, aku berbalik dan berlari secepat mungkin ke arah yang sudah kurencanakan, stasiun pengisian bahan bakar. Aku berlari kencang memeluk Rian. Aku melihat Prameswari berdiri di balik pilar besar stasiun pengisian bahan bakar. Dia melihatku dengan matanya memancarkan rasa lega yang luar biasa. Dia telah berhasil mengalihkan perhatian dan menyelamatkan kami. Dia melambai dan aku segera berlari ke arahnya. "Cepat, kita harus segera pergi," bisikku dengan kepanikan. Sudah kutemukan, ada penyedia jasa sewa mobil di seberang jalan. Mereka buka 24 jam. Aku melihat papan namanya saat kau berteriak. Kejeniusan Prameswari yang terasah dalam kurungan, sungguh mengesankan. Dia tidak hanya menunggu, dia mencari solusi. Aku dan Prameswari, dengan Rian di tengah berlari menyeberang jalan. Aku mengeluarkan sisa uang tunai yang kuambil dari ATM. Aku menyewa mobil termurah yang mereka miliki, mobil hatchback kecil berwarna merah cerah. Mobil yang paling mencolok dan paling tidak cocok dengan citra buronan. Tapi itu adalah mobil baru, tanpa pelacak dari Bima.
Aku memberikan ransel berisi bukti kepada Prameswari, dan aku mengambil alih kemudi. Kemana kita pergi sekarang? Tanyaku. Kita tidak boleh langsung ke kota N. Itu terlalu jelas, jawab Prameswari, kini tampak jauh lebih tenang. Kita harus bersembunyi di kota terdekat. Kita hubungi keluargaku dari sana. Mereka harus siap menyambutku dan harus memastikan polisi sudah menunggu Bima di rumah mereka. Kami memacu mobil merah itu, menjauh dari rest area dan pria berjaket kulit yang pasti sudah menyadari kesalahannya. Bima mungkin akan segera tahu bahwa kami telah mengganti moda transportasi. Dia mungkin akan tahu bahwa mobilku yang lama adalah umpan. Tapi yang pasti ia akan kehilangan jejak kami untuk sementara waktu. Kami memutuskan untuk berhenti di kota kecil bernama S, sekitar 2 jam perjalanan dari sana. Cukup jauh untuk aman, tapi cukup dekat untuk mencapai kota N keesokan paginya. Saat kami memasuki kota S yang tenang, Prameswari mengeluarkan lipstik merah dari ransel. Lipstik milikku yang ia ambil saat di dalam kamar rahasia. Kita harus mengubah penampilan, katanya sambil memoleskan lipstik itu di bibirnya. Dia lalu mengambil karet rambut, mengikat rambutnya ke atas. Bima mencari 2 wanita yang mirip. Kita harus membuat perbedaan. Aku pun mengangguk. Kemudian aku melepaskan ikat rambutku membiarkan rambutku tergerai. Aku mengambil kacamata hitam di tas, dan mulai mengenakannya meskipun ini malam hari. Aku meminta Prameswari untuk menukar pakaian. Dia memakai jaket longgar yang kubawa, dan aku memakai gaun katun lusuh miliknya. Penampilan kami kini sangat berbeda. Prameswari terlihat lebih rapi dan percaya diri, sementara aku terlihat lebih lelah dan misterius. Kami menemukan sebuah motel kecil di pinggir kota S. Aku menelepon pengacara keluargaku di Jakarta, menjelaskan situasinya secara singkat. Saya Wida istri Bima, ada masalah besar. Tolong untuk segera bersiap. Saya akan kirimkan detailnya besok pagi. Langkah terakhir adalah menghubungi keluarga Prameswari. Aku menyerahkan telepon kepada Prameswari. Dia menarik napas dalam-dalam. Halo ibu. Ini aku Wida Prameswari. Aku pulang tapi aku tidak sendiri. Dan ada yang harus ibu ketahui tentang Bima. Suaranya bergetar, tetapi penuh tekad. Aku tahu setelah panggilan telepon ini, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Tirai kebohongan Bima kini benar-benar terangkat, dan drama besar akan segera dimulai. Aku duduk di tepi ranjang motel, memeluk Rian yang kembali tidur, mendengarkan percakapan Prameswari dengan ibunya setelah 5 tahun. Di seberang telepon suara ibu Prameswari pecah. Tidak ada lagi keterkejutan, hanya kelegaan dan duka yang mendalam. Mereka telah percaya bahwa Prameswari menjalani rehabilitasi yang sulit. Kini mereka mendengar kebenaran yang jauh lebih kejam. Putri mereka diculik dan dikurung oleh suaminya sendiri, di balik pintu ruang tamu rumah mereka. Prameswari menjelaskan semuanya, mulai dari kecelakaan, sadar, dikurung, hingga pelarian kami. Dia juga menjelaskan tentang keberadaanku, Wida istri kedua Bima, dan cucu mereka Rian, yang ternyata adalah anak kandungnya yang selama ini ia kira dirawat oleh suaminya yang jujur. Panggilan itu berlangsung hampir 1 jam. Prameswari menutup telepon dengan mata basah, tapi senyumnya lebar. Mereka percaya Wida. Mereka tidak hanya percaya, bahkan mereka marah besar. Mereka sudah menghubungi pengacara keluarga. Mereka meminta kita segera ke sana, dan mereka sudah melaporkan kasus ini ke Polres setempat, untuk meminta perlindungan. Mereka bilang Bima tidak akan bisa mendekat. Aku menarik napas lega. Ini adalah langkah pertama yang krusial. Kami tidak lagi sendirian. Kami kini memiliki dukungan, hukum, dan keluarga. Aku segera mengirimkan salinan digital buku harian Prameswari kepada pengacara keluargaku di Jakarta, yang ia dapatkan dari Ibu Prameswari, sebagai bukti pendukung. Sementara kami merencanakan langkah selanjutnya di kota S, Bima menerima panggilan yang ia takuti. Pria berjaket kulit, mata-mata yang ia kirim, menelepon dari sebuah bilik telepon umum dengan suara yang penuh ketakutan. Maaf Pak Bima, mereka hilang. Saya dijebak di rest area. Wanita itu berteriak saya pencopet. Itu menimbulkan kekacauan Pak. Mereka melarikan diri saat saya dikepung massa. Bima yang saat itu sedang berada di tengah jalan raya, terpaksa menepi. Kemarahannya semakin meledak. Dia membante em setir mobilnia. Bodoh,
Kenapa kau tidak segera tahu mereka ganti mobil? Kau biarkan mereka bebas. Kau biarkan Wida yang satu dan Wida yang lain pergi bersama Rian? Apa kau tahu apa artinya ini? Bima menyadari ia telah kehilangan segalanya. Istri pertamanya yang kini menjadi saksi dan korban, istri keduanya yang menjadi sekutu musuhnya, dan Rian putra yang ia coba lindungi dengan kebohongan. Bima kini tidak lagi berakting. Dia adalah monster yang telah dikalahkan. Dia tahu Prameswari pasti menuju ke kota kelahirannya. Itu adalah satu-satunya tempat yang ia tuju. Dia berbalik arah memacu mobilnya kembali ke Jakarta, menuju markas timnya. Dia harus merancang serangan terakhirnya, serangan yang paling mematikan. Dia harus menghentikan pengajuan tuntutan itu sebelum polisi bertindak. Dia akan mengejar kami ke kota N. Tapi kali ini ia akan membawa sesuatu yang lebih dari sekadar ancaman. Keesokan paginya setelah tidur sebentar yang tidak nyenyak, kami melanjutkan perjalanan. Kami naik taksi lokal dari kota S ke kota N. Rian setelah menghabiskan malam dengan ibu kandungnya dan ibu yang merawatnya, tampak bingung namun ceria. Dia bergantian memanggil kami Mama Wida dan Tante Wida. Kami tahu ini akan menjadi tugas yang panjang untuk menjelaskan semuanya pada Rian, tapi setidaknya kami akan melakukannya dengan kejujuran. Kami tiba di kota N pada siang hari. Kami meminta taksi berhenti tidak jauh dari rumah keluarga Prameswari. Rumah itu sebuah rumah Jawa kuno yang asri, sudah terlihat dari kejauhan. Prameswari menegang, itu rumahku. Rumah yang kutinggalkan 5 tahun lalu. Saat kami melangkah mendekat, aku melihat sesuatu yang membuatku lega dan takut sekaligus. 2 mobil polisi terparkir di depan rumah itu. Polisi sudah tiba, jadi aman. Bicycle. Tepat saat kami berjalan menuju pintu gerbang, sebuah mobil sedan hitam melaju kencang dan berhenti mendadak di depan rumah itu. Bima berhasil menyusul kami. Dia pasti mengikuti firasatnya dan memacu mobilnya sepanjang malam. Bima keluar dari mobilnya. Wajahnya kelelahan tapi matanya dipenuhi amarah yang membara. Dia melihat kami, Prameswari, aku, dan Rian. 3 orang yang telah menghancurkan kerajaan kebohongannya. Bima berlari ke arah kami. Wida, Rian, teriaknya. Dia mengabaikan Prameswari, seolah dia nyala ilusi. Dia hanya fokus padaku dan Rian. Apa yang kau lakukan? Kau mengkulikan aku, kembalikan dia padaku. Aku melangkah maju membiarkan Prameswari memeluk Rian. Aku tidak menculik siapapun Bima. Aku menyelamatkan Rian dari kebohonganmu yang mematikan, dan kau tahu itu. Tiba-tiba Prameswari melangkah maju, berdiri di antara aku dan Bima. Untuk pertama kalinya Bima melihat Prameswari, Wida yang pertama, berdiri tegak dan berani di hadapannya. Kau tidak punya hak Bima, kata Prameswari. Kau mengurungku selama 6 bulan. Kau membuat ibuku percaya aku sakit parah. Kau menipu Wida, kau adalah seorang penjahat. Wajah Bima berubah pucat pasi. Dia tidak menyangka Prameswari akan begitu kuat. Saat itulah pintu rumah itu terbuka. Ayah dan ibu Prameswari keluar, ditemani oleh 2 polisi berseragam. Mereka melihat Bima lalu melihat Prameswari. Ayah Prameswari langsung berteriak. Bima, kau sudah melewati batas. Polisi, dia pelakunya. Tolong segera tangkap dia. 2 polisi itu bergerak cepat, melingkari Bima. Bima yang terperangkap dan tidak berdaya, mencoba melawan, mencoba berteriak bahwa ia hanya ingin anaknya, tetapi sudah terlambat. Para polisi berhasil memborgol tangannya. Aku menyaksikan semua itu. Bima dibawa pergi, diapit oleh polisi. Saat dia dibawa melewati kami, matanya menatapku, bukan dengan amarah, melainkan dengan keputusasaan yang kosong. Dia tidak menyangka bahwa 2 wanita yang ia kira bisa ia manipulasi, akan bersatu dan menghancurkannya. Prameswari, ibunya, dan ayahnya berpelukan erat, tangisan kelegaan dan kesedihan bercampur menjadi satu. Keluarga itu kini utuh meskipun dengan luka yang sangat dalam. Aku berdiri di sana, memeluk Rian yang sekarang menatap kepergian ayahnya dengan bingung. Aku Wida istri kedua, kini menjadi saksi kunci dari kejahatan suami yang kukira mencintaiku. Pintu ruang tamu itu yang selama ini menjadi misteri, kini telah terbuka lebar mengungkap kebenaran yang tak seorang pun menyangka. Aku, Prameswari, dan Rian masuk ke dalam rumah itu,
Rumah yang seharusnya menjadi awal kehidupan Prameswari dan Bima yang bahagia. Meskipun Bima sudah ditangkap, aku tahu bahwa kisah ini belum selesai. Ada proses hukum yang panjang, dan ada hati Rian yang harus kami pulihkan. Tapi setidaknya kini kami bebas. Kami bebas dari pintu yang terkunci, bebas dari kebohongan, dan bebas dari bayangan masa lalu. Aku telah kehilangan kehidupan pernikahanku, tetapi aku telah menemukan sesuatu yang lebih berharga, kebenaran, keberanian, dan ikatan tak terduga dengan Prameswari. Kami akan bersama-sama membesarkan Rian, dua ibu, dua wanita dengan nama yang sama, yang dipersatukan oleh satu rahasia mengerikan. Semua orang yang terlibat, terutama Bima, tak menyangka bahwa rahasia di balik pintu ruang tamu itu akan berakhir di ambang pintu rumah orang tua, disaksikan oleh polisi dan keadilan. Matahari sore di kota N bersinar lembut melalui jendela rumah kuno keluarga Prameswari, menerangi wajah-wajah kami yang lelah namun penuh harapan. Rian yang kini tertidur di pelukan Prameswari adalah jembatan antara kami. Kami tahu bahwa proses penyembuhan akan memakan waktu lama. Kami harus menghadapi proses hukum, menghadapi cemoohan publik, dan yang paling sulit, menghadapi pertanyaan-pertanyaan Rian. Namun kami tidak takut. Dari semua kerugian dan rasa sakit, kami mendapatkan hikmah paling berharga. Kebahagiaan yang sejati tidak dapat dibangun di atas fondasi kebohongan. Kami telah kehilangan Bima dan kehidupan yang kami kenal, tetapi kami telah memenangkan kembali kebebasan kami, kebenaran kami, dan diri kami yang sesungguhnya. Aku Wida dan Prameswari, dua korban dari satu rahasia, kini siap membangun kembali hidup kami dari puing-puing, dengan kejujuran, saling mendukung, dan yang terpenting, dengan cinta yang tulus untuk Rian. Pintu ruang tamu itu memang telah tertutup untuk selamanya, tetapi kami telah menemukan jalan keluar menuju kehidupan yang jauh lebih terang dan penuh makna. Hikmah yang paling sulit untuk dicapai, namun paling mendasar untuk penyembuhan, adalah pengampunan. Kami duduk bersama Ibu Prameswari, mendengarkan cerita tentang Bima muda, Bima yang tulus, yang begitu terpukul oleh penyakit Prameswari dan takut sendirian. Kami menyadari bahwa meskipun kejahatan Bima tidak dapat dimaafkan secara hukum, kami harus berusaha memaafkannya demi kedamaian jiwa kami sendiri. Prameswari berkata, jika aku terus membencinya, aku akan tetap terkunci dalam kamar itu, meskipun aku sudah keluar. Aku memilih untuk melepaskan rasa sakit itu. Pengampunan yang dimaksud bukanlah membebaskannya dari konsekuensi perbuatannya, tetapi membebaskan diri kami dari beban amarah dan dendam. Untuk Rian, kami harus mempertahankan citra ayahnya sebisa mungkin, memisahkan kejahatannya dari sifat baiknya di masa lalu, agar Rian tidak kehilangan seluruh sosok ayahnya. Pengampunan adalah kunci yang membuka hati kami, yang selama ini tertutup oleh rahasia dan pengkhianatan. Pelajaran mendalam lainnya adalah tentang kekuatan persatuan wanita dan ikatan yang melampaui biologi. Aku dan Prameswari yang seharusnya menjadi musuh bebuyutan dalam drama perselingkuhan, kini menjadi kakak beradik yang terikat oleh takdir. Ikatan ini lahir dari kebenaran yang sama, penderitaan yang sama, dan cinta yang sama untuk Rian. Kami menyadari bahwa Bima, dalam usahanya memecah belah dan mengisolasi kami, justru telah menciptakan aliansi yang paling kuat. Kami saling melengkapi. Prameswari memiliki ingatan akan masa lalu yang asli, sementara aku memiliki kemampuan untuk bernavigasi di dunia luar dan sistem hukum saat ini. Kami mendiskusikan masa depan Rian. Kami bersepakat untuk membesarkannya bersama. Prameswari akan menjadi ibu kandung yang mengajarinya tentang akar dan sejarah keluarganya, dan aku akan menjadi ibu yang merawat, yang mendampinginya dalam rutinitas sehari-hari. Kami memutuskan bahwa Rian akan menyebut kami berdua mama, tanpa ada pembedaan yang rumit, karena memang kami berdua adalah ibunya. Kebahagiaan Rian yang kini tidak lagi harus bersembunyi atau bingung dengan rahasia, adalah prioritas utama kami. Keputusan ini menunjukkan bahwa keluarga modern dapat didefinisikan ulang, bahwa cinta ibu dapat berlipat ganda, dan bahwa solidaritas wanita dapat mengatasi intrik paling kejam sekalipun. Kami belajar bahwa alih-alih bersaing untuk mendapatkan cinta satu pria, kami memilih untuk berbagi cinta untuk satu anak, menciptakan sebuah fondasi yang jauh lebih kokoh dan bermakna. Kisah di balik pintu ruang tamu ini mengajarkan kami untuk meredefinisi kebahagiaan dan kesempurnaan. Selama ini aku hidup dalam ilusi kesempurnaan, rumah besar, suami sukses, dan anak sehat. Namun itu semua adalah kebahagiaan yang rapuh.
karena dibangun di atas pasir kebohongan. Prameswari meskipun kurus dan lemah, menemukan kebahagiaan sejati saat ia melarikan diri, saat ia mencium bau udara segar, dan saat ia akhirnya berbicara jujur dengan ibunya. Kebahagiaan sejati, kami sadari bukanlah tentang memiliki segala sesuatu yang terlihat baik di mata orang lain. Kebahagiaan sejati adalah kebebasan emosional, yaitu hidup dalam kejujuran, menerima ketidaksempurnaan, dan berani menjadi diri sendiri. Rumah tangga kami yang kini hancur telah menjadi bukti bahwa kesempurnaan yang dipaksakan hanya akan melahirkan penderitaan. Kami kini memilih kebahagiaan yang real, yang mungkin berantakan, mungkin penuh tantangan hukum dan sosial, tetapi dibangun di atas fondasi kejujuran yang teguh. Kami telah meninggalkan rumah mewah dan ruang tamu yang terawat, dan memilih untuk tinggal di rumah tua yang sederhana di kota N, bersama keluarga besar Prameswari, tetapi kami merasa lebih kaya daripada sebelumnya, karena kami memiliki kedamaian batin. Untukku Wida, hikmah yang paling personal adalah pentingnya mendengarkan bisikan hati dan insting. Selama bertahun-tahun aku meremehkan kejanggalan kecil. Pintu yang terkunci, mata Bima yang sedih, penolakannya untuk berbagi kode brankas. Aku memilih untuk percaya pada apa yang ingin kulihat, daripada pada apa yang sebenarnya kurasakan. Rasa penasaran itu yang pada akhirnya mendorongku mencari kunci, bukanlah sekadar keisengan, melainkan suara naluriku yang berteriak meminta kebenaran. Kisah ini adalah pengingat bahwa kita tidak boleh mengabaikan firasat atau kejanggalan dalam hubungan kita, sekecil apapun itu. Pintu yang terkunci itu, secara metaforis, adalah setiap rahasia atau keraguan yang coba kita dorong ke samping demi menjaga kedamaian. Aku belajar bahwa terkadang, untuk menyelamatkan diri, kita harus menjadi pembangkang, berani mempertanyakan narasi yang diberikan kepada kita, dan berani mengambil risiko untuk mencari kebenaran yang tidak nyaman. Keberanian untuk mengambil kunci, membuka brankas, dan melangkah masuk ruang gelap itu adalah aksi pembebasan diri yang paling penting. Kami mengajarkan kepada semua orang yang terlibat, terutama Rian, bahwa kebenaran sejati akan selalu menemukan jalannya keluar, dan kitalah yang harus siap untuk menyambutnya. Malam merayap di kota N. Setelah makan malam sederhana yang penuh haru dan doa, Rian tertidur di kamar yang disiapkan neneknya. Aku dan Prameswari duduk di teras belakang, menatap bintang. Ada keheningan yang nyaman di antara kami, keheningan yang jauh lebih menenangkan daripada obrolan dangkal yang pernah kulakukan bersama Bima di ruang tamu kami yang mewah. Kasus Bima akan menjadi berita besar. Dia akan diadili bukan hanya karena bigami, tetapi karena penculikan dan pengurungan, kejahatan yang terbukti oleh buku harian Prameswari. Kami tahu akan ada tantangan, tetapi kami siap. Kami berdua Wida dan Prameswari, telah memulai babak baru, yang bebas dari rahasia, dari ketakutan, dan dari pintu-pintu yang terkunci. Terima kasih Wida, bisik Prameswari memecah keheningan. Kau telah menyelamatkan hidupku dan memberikan Rian 2 ibu. Kita menyelamatkan diri kita sendiri Prameswari, jawabku tersenyum tulus. Kita belajar bahwa kita tidak perlu seorang pria untuk menjadi kuat. Kita hanya perlu kejujuran dan keberanian. Kami berdiri saling memeluk, tidak lagi melihat kesamaan wajah kami sebagai kutukan, melainkan sebagai anugerah. Pintu ruang tamu itu meskipun kini menjadi simbol tragedi dan kebohongan, telah memaksa kami untuk menemukan kekuatan di dalam diri dan di antara kami. Kisah ini berakhir bukan dengan perpisahan, melainkan dengan awal dari sebuah keluarga baru yang unik, yang didirikan di atas fondasi kebenaran, pengampunan, dan persatuan 2 jiwa yang sama-sama bernama Wida.